problem dan solusi yang sering kita temuin ketika kita menjual PLN. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah saya siapin untuk kalian ketahui gitu ya. Nah, kalau kalian sudah menggunakan aplikasi CDR Reload, sebenarnya itu sudah tertulis semua gitu ya. Jadi kalian masuk ke aplikasi, di menu informasi itu sudah ada ya. Jadi trouble seputar pulsa, trouble seputar PLN, kemudian voucher fisik dan lain-lain, termasuk program yang sedang jalan di situ juga sudah ada. Nah, tapi nggak apa-apa, ini saya share untuk teman-teman yang belum menggunakan aplikasi CDR Reload gitu ya. Kalau kalian mau menggunakan aplikasi CDR Reload, kalian bisa download, linknya nanti saya taruh di deskripsi gitu ya. Trouble seputar PLN token yang sudah sukses tapi juga tidak bisa digunakan, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah token PLN sukses tapi di input tidak bisa masuk atau KWH-nya tidak nambah, ya. Nah, yang seperti ini juga kalian jangan langsung menyalahkan servernya atau jangan langsung nggak percaya sama pelanggannya. Nah, harus cek dulu beberapa hal yang harus kalian cek seperti ini. Jadi yang pertama, kalian harus tahu token PLN itu tidak bisa dilakukan jam 23, jam 11 malam ya. Sebenarnya jam setengah 12 sih, amannya itu jam 11 malam sampai dengan jam 1 malam. Itu tidak bisa dilakukan. Kalian ngisi dimanapun itu tidak akan sukses karena PLN-nya itu sedang close ya. Kemudian khusus ID pelanggan yang awalannya 56 ya, itu jam 12 kurang 10 siang ya sampai jam 12 lewat 10 itu juga tidak bisa dilakukan, atau amannya dari jam 12 kurang 15 sampai jam 12 lebih 15. Itu hindari transaksi PLN dengan ID pelanggan depannya 56. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Nggak tahu juga. Jadi saya juga nggak tahu, saya tanya-tanya cari informasi juga tidak ada yang tahu. Ya sudahlah, intinya setiap jam tersebut untuk kode 56 ya kalian bilangin aja, Mas ini untuk kode 56 jam sekian itu tidak bisa transaksi. Ini bisa transaksi ketika jam 12 lewat 15 menit. Nanti tokennya saya kirimkan, maksudnya biar kalian nggak nolak pelanggan gitu loh ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau sudah transaksi sukses, kenapa kode tidak bisa digunakan? Nah, ini juga ada beberapa hal yang harus kalian cek. Nah, yang pertama, pastikan inputnya itu sudah benar ke meterannya, teman-teman. Jadi kadang kalau kalian input itu kan ada berapa? Ada 20 digit ya itu ya. Jadi pastikan angka per angkanya yang kalian input itu sudah benar. Jangan terlalu lambat ya. Kalau lambat kan biasanya kalau kalian ketik 1356 terus lihat kemudian di input lagi, kalau kelamaan itu biasanya kembali ke 0 lagi. Jadi sampai kapanpun tidak akan bisa. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa di meteran itu tidak ada gambar tangan. Biasanya ada gambar tangan melambai begini 5, ya kan? Artinya nomor meteran tersebut itu tidak bisa diisi, ada problem, ada kendala gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu biasanya kadang token sudah berhasil diinput, sudah sukses ya, sudah sukses diinput, tapi yang input itu nggak kerasa gitu kan, karena memang nggak ada notifikasi. Nah, cara ceknya ya, cara cek pembelian token terakhir, cara cek pembelian token kedua terakhir sampai keempat, ini caranya nanti saya kasih ya, ini ya caranya. Nah, jadi kalian tinggal tekan 54 lalu enter. Untuk yang pembelian kedua terakhir 55, 56 sama 57, itu caranya sudah saya tulis. Nah, kemudian jika 3 hal tersebut sudah kalian lakukan ya, sudah dicoba namun juga belum bisa,
kadang seperti ini teman-teman, orang ngisi token listrik ya, jadi si pelanggan itu seolah-olah ngisi token listrik itu kayak pulsa. Jadi saya juga pernah gitu kan, juga pernah di counter ketika kita sudah kasihkan tokennya, ternyata dia balik, "Mas kok nggak masuk ya tokennya ya?" Nah, disangkanya itu kalau token sama kayak pulsa, jadi nggak perlu input meterannya, otomatis itu akan masuk. Ya, jadi ya mudah-mudahan di counter teman-teman itu tidak terjadi, tapi ini pernah terjadi di counter saya gitu kan. Kita kembali lagi, kalau sudah tiga hal tersebut sudah kalian cek ya, dan semuanya sudah benar. Nah, ini yang harus kalian lakukan. 1. Restart MCB sekitar 5-10 menit. Kemudian coba lagi masukkan token yang kalian dapatkan tadi. Ya, kemudian yang kedua, lakukan reset dengan menekan 00 kemudian enter. Reset meteran itu maksudnya. Coba lagi input token tersebut. Jika masih belum berhasil juga gitu kan, sudah cara semuanya sudah kalian lakukan tapi juga belum berhasil. Nah, langkah terakhir itu kalian telepon PLN 123. Nah, nanti ketika kalian telepon ya, itu hari itu juga, jam itu juga, kalau PLN-nya itu tidak jauh ya dari rumah kalian, kantornya, kalian itu akan didatengin oleh petugas PLN. Akan dicek di mana yang salah, di mana yang bermasalah. Dan itu gratis teman-teman. Jadi kalau kalian ada petugas PLN terus dimintain biaya, ya kalian tinggal lapor aja. Itu sudah fasilitas dari PLN untuk pelanggannya gitu. Itu beberapa trouble PLN yang sering terjadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya masih seputar PLN. Ya, nomor ID-nya sudah benar, tapi kok nggak bisa diisi, artinya laporannya itu gagal terus. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya sebutkan tadi di atas. Pastikan kodenya, ID-nya, depannya itu tidak 56. Ya, pada jam 12 kurang 15 sampai jam 12 lewat 15 itu tidak akan diisi. Tapi kalau sudah nomornya bukan itu kan, diisi kok juga gagal terus. Kenapa ya ini ya? Nah, yang sering terjadi itu adalah ada instalasi yang nggak beres gitu kan, ada yang konslet teman-teman, atau bisa jadi juga ada pemblokiran. Biasanya nih ya, yang sering terjadi, nomor token tersebut itu sudah didaftarin ke pasca bayar, artinya sudah dirubah, tapi masih mau diisi yang prabayar, jadi tidak akan bisa teman-teman. Oke, jadi itu adalah kendala yang sering terjadi untuk pengisian token PLN. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan kalian boleh komentar, boleh nanti WA ke nomor CS yang sudah saya juga tulis di deskripsi gitu ya. Bolehlah kita berbincang-bincang apapun. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman, nggak ada ruginya kalian subscribe channel ini, karena channel ini itu akan bahas semua informasi, baik itu promo, baik itu produk terbaru tentang semua provider ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.